Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hensen Immanuel Sumakul. Saya merupakan mahasiswa semester 2 jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 1960725. Saat ini saya ditugaskan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Check this out. Dalam materi kali ini, saya ingin menjelaskan pertama-tama apa yang akan dibahas dari materi saat ini. Yang pertama, apakah arti, hakikat, dan kedudukan dari wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, mengapa muncul latar belakang atau konsep wawasan Nusantara? Yang ketiga, apa unsur dasar dan perwujudan dari wawasan Nusantara? Yang keempat, apa tujuan dan manfaat dari adanya konsep wawasan Nusantara? Dan yang terakhir, apa hubungan antara wawasan Nusantara dengan otonomi daerah di Indonesia? Nah, pertama-tama kita masuk dalam pengertian dari wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bagi bangsa Indonesia sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan. Nah, wawasan Nusantara ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi, dan Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya atau lingkungan sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya, hakikat dan kedudukan. Kita memandang diri bangsa Indonesia beserta Nusantara sebagai lingkungannya itu sebagai apa? Nah, jawaban akan hal itu adalah hakikat dari wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantaranya merupakan satu kesatuan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam paradigma nasional. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah unsur dasar wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara mengandung atau terdiri dari 3 unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tata laku adalah sikap, jiwa, dan semangat setiap warga negara untuk mendukung konsepsi wawasan Nusantara. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan terwujudnya konsepsi wawasan Nusantara. Selanjutnya, perwujudan wawasan Nusantara. Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Masing-masing cakupan arti dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Polexos Buthankam tercantum dalam garis besar haluan negara atau GBHN. Untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai ajaran itu. Interpretasi wawasan Nusantara
harus disertai catatan bahwa konsepsi kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM memerlukan harmoni antara pusat dan daerah. Wilayah Indonesia yang berciri Nusantara tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen yang keempat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri atas dua, yaitu pertama, tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, tujuan keluar. Tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Manfaat dari wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional, bertambahnya luas wilayah teritorial Indonesia, bertambahnya luas wilayah sebagai ruang hidup, penerapan WANUS menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara, dan wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Selanjutnya, persoalan-persoalan yang muncul. Yang pertama, penarikan garis batas dapat menimbulkan konflik dengan negara lain oleh karena negara akan saling klaim. Yang kedua, masuknya pihak luar ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi. Yang ketiga, kerawanan-kerawanan di pulau-pulau luar Indonesia seperti illegal fishing, occupation, transit kejahatan, dan lain-lain. Dan yang keempat, sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang yang dapat melemahkan pembangunan berwawasan Nusantara. Selanjutnya, apa kaitannya dengan otonomi daerah? Yang pertama, cara mengelola wilayah negara Indonesia sebagai ruang hidup untuk menjamin keadilan adalah dengan penerapan otonomi daerah. Selanjutnya, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan sistem desentralisasi. Selanjutnya, daerah-daerah di Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, diberi wewenang untuk mengelola sendiri daerahnya. Selanjutnya, di daerah tersebut dibentuk pemerintahan daerah yang tetap merupakan bagian dari pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, otonomi daerah didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, otonomi daerah tidak bertentangan dengan konsep wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, otonomi daerah untuk keadilan. Keadilan prasyarat dari kesatuan dan persatuan bangsa sebagaimana visi dari wawasan Nusantara. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya yakin dan percaya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya memohon maaf atas kekurangan dari video ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syahdu Syahdu Syahdu. Salam Pancasila.